Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimarsya. Di sini kelompok kami melakukan sebuah penelitian yaitu berada di Jalan Petutu dan kami meneliti kebun dari Bapak Jainal. Nah, kebun yang kami teliti itu tanaman terong. Selain itu, kelompok saya di sini juga membuat video dan juga melakukan wawancara. Namun, di sini kami membuat opening ini yaitu di dalam pertemuan kedua. Kami melakukan pertemuan pertama dan kedua teman-teman dan saksikan berikut. Hari pertama. Untuk hari pertama ini, kami sebelum melakukan kegiatan kami berkumpul untuk menyusun rencana kami saat mengunjungi kebun yang akan kami jumpai. Dan juga sebagai tempat kami melakukan kegiatan terutama ikut petani melakukan perkebunan dan wawancara apa saja yang akan kami tanyakan. Di sini kami sudah sampai lokasi kebun dan kami disambut hangat oleh petani setempat. Kami sangat senang setelah sampai kebun melihat berbagai jenis kebun yang ditanam oleh petani setempat. Di sini kebun begitu sangat banyak, terutama terong, cabai, daun bawang, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Perkebunan yang dilakukan oleh para petani setempat menarik karena begitu sangat rapi dan menggunakan alat-alat yang membutuhkan tenaga untuk melakukannya. Kami sangat suka akan hal itu. Di sini kami melihat-lihat tanaman yang ditanam petani setempat, seperti tanaman terong, tanaman cabai, dan daun bawang. Kondisinya subur karena dirawat dan dikelola oleh petani setempat dengan begitu sangat baik. Meskipun dihadapi oleh beberapa tantangan seperti hama, penyakit tanaman, dan kondisi cuaca yang ekstrim. Sebelum melakukan kegiatan bersama petani, kami pertama-tama lebih dahulu bertanya-tanya dengan petani mengenai perkebunan mereka. Ini berapa lama bisa sampai panen Pak, dari proses nanam sampai panen? Kalau terong ini lama, 2,5 bulan tadi. Kalau sayur yang lain Pak? Sayur lain Ya. bunga kol itu 2 bulan mana? Kalau cabai Pak? Tapi lama lagi, lebih lama lagi daripada terong. Kalau pupuknya sendiri itu lebih milih pupuk yang biasanya dijual di pasaran itu atau yang memang pupuk sendiri alami? Yang kalau pupuk dasar ya harus beli, kayak ayam. Nanti selanjutnya ya kimia, MPK. Ini biasanya kadang kalau hari kan cuaca nggak nentu kan, kadang itu gimana Pak? Apakah berpengaruh sama sayurnya atau tetap berjalan kayak biasa? Ya kalau cuaca seperti ini ya mungkin banyak pengaruhnya sama tangan. Panas hujan itu kan tetap bisa. Kalau cuaca kemarau Bang Pak itu? Kemarau malah tuh bagus, lebih baik disiram daripada kebanyakan air. Oh. Pak, gini Pak, kami tuh mengenai tanaman terong itu Pak. Biasanya ya bulan yang cocok untuk menanam terong ini Pak, kapan ya Pak? Kalau saya nggak ada bulan-bulannya, pokoknya ada lahan nganggur ya saya tanam nih gitu. Ya, jadi Kecuali kalau di Jawa itu perhitungan. Kalau di sini udah terserah aja udah. Yang penting ada lahan nganggur tanami gitu aja udah. Berarti setiap bulan bisa lah Pak lah. Ya, bisa tiap bulan. Saya nggak pernah putus panen itu nggak pernah. Jadi habis satu panen, satu panen. Ini nggak pernah putus panen. Kan di daerah kita ini kan nggak yang itu kalau di Jawa ya. Iya, kalau di Jawa kan bisa diprediksi bahwa bulan ini harus nanam ini kan gitu kalau di Jawa. Kalau di Jawa tuh ya kalau di daerah kita kan susah loh lagi panennya musim. Pak, kalau boleh tahu lagi, ini jenis tanah yang digunakan itu Pak, apa ya Pak? Ini tanah mineral ini. Lain tanah gambut. Lain tanah gambut. Berapa aja kalau dengan gambut tuh? Gambut dengan akar-akar. Dia agak basic tanah gambut. Ini kalau Bapak ini memang lahannya di sini atau ada di kebun lain Di sini aja sudah kewalahan loh. Karena sendirian. 1 hektar kayak ini Pak, nggak sampai. Setengahnya nggak ada. setelah bertanya-tanya atau melakukan wawancara bersama petani, kami langsung ikut kegiatan mereka seperti ikut mencabut rumput yang mengganggu tanaman utama dan ikut serta dalam pemanenan buah terong.
Kami diberi beberapa alat khusus untuk ikut serta dalam kegiatan mereka, seperti gunting khusus untuk memetik buah dan wadah plastik untuk menyimpan hasil panen, terutama panen buah terong. Meskipun dalam kondisi cuaca panas, kami dan petani setempat tetap bersemangat melakukan kegiatan perkebunan yang saat ini kami lakukan. Tentu kami tidak lupa dong melambai-lambai kepada teman-teman semua agar tetap bersemangat menyaksikan kegiatan kami di perkebunan Bapak Jainal ini. Di sini kami sangat senang karena bisa ikut serta dalam kegiatan para petani. Selain itu kami juga senang karena diperbolehkan ikut dalam kegiatan mereka. Seperti yang kita tahu, tanaman terong merupakan tanaman sayur, memiliki buah berwarna ungu, hijau, atau putih dengan bentuk yang beragam. Namun, saat ini kami melakukan kegiatan kami bersama terong ungu. Tanaman terong merupakan tanaman yang berukuran sedang dengan batang tegak, daun lebar berwarna hijau, dan terkadang memiliki duri-duri halus di sekitar batang dan daunnya. Buah tanaman terong menggantung di batang dengan bentuk lonjong atau bulat. Biasanya memiliki warna yang mengkilap sehingga mudah dikenal. Contohnya seperti yang berwarna ungu ini. Di sini kami sambil mencabut-cabut rumput yang panjang dan tinggi yang merupakan tanaman yang mengganggu, seperti gulma, rumput-rumput liar, dan beberapa rumput lainnya yang kemungkinan belum kami kenal. Tanaman terong di sini terlihat sangat subur, memiliki daun yang begitu subur dan buah-buahnya begitu sangat bagus dan memiliki berbagai macam ukuran seperti ukuran besar, kecil, dan sedang. Namun ukuran yang lebih besar adalah ukuran yang siap dipanen karena memenuhi kriteria pemasaran dan benar-benar siap untuk dikonsumsi oleh pembeli atau konsumen. Beberapa jenis tanaman terlihat layu. Hal ini kemungkinan bisa jadi karena cuaca ekstrim dan kemungkinan karena kekurangan air atau kelebihan air sehingga akar tidak bisa menyerap air dengan baik. Kemungkinan juga hal ini bisa disebabkan oleh serangan hama atau penyakit yang menyerang akar sehingga menghambat aliran nutrisi ke seluruh tanaman. Ini teman-teman, lihat kegiatan kami mencabut-cabut rumput yang mengganggu tanaman terong. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat tanaman terongnya tumbuh cukup rapi dengan jarak tanam yang teratur. Kalau diperhatikan lagi, daunnya terlihat hijau meskipun sebagian kuning karena terserang oleh hama. Selain itu, di beberapa bagian juga terlihat ada bunga-bunga kecil dari tanaman terong. Dari hal ini, berarti proses pertumbuhan buahnya masih terus berjalan dengan baik. Kebun ini juga kelihatan cukup terjaga, tidak terlalu banyak gulma, jadi tanaman utama bisa tumbuh lebih optimal. Kadang kalau lihat langsung di lapangan kayak gini, jadi lebih paham kalau petani itu butuh kalian yang luar biasa dalam merawat dan menjaga tanaman biar tetap lebih optimal dan tetap subur. Itulah teman-teman kegiatan kami di hari pertama bersama para petani. Dan di hari pertama, kami mengakhiri kegiatan kami dengan pulang teman-teman. Hari kedua. Di sini kami siap-siap untuk melakukan kegiatan kami di hari kedua dengan menyediakan beberapa peralatan yang perlu untuk kami bawa, terutama untuk kebutuhan kami. Perjalanan kami begitu sangat lancar dan tidak ada kendala apapun. Dan selama perjalanan kami
tidak dihadapkan oleh beberapa hal yang merugikan kami. Selain itu, kondisi perkebunan yang dekat merupakan salah satu keuntungan yang kami rasakan. Kegiatan kami di hari kedua ini tidak serumit dan serepot seperti hari sebelumnya. Di sini kami hanya melihat-lihat tanaman terong dan menulis atau mencatat apa saja yang menurut kami perlu diperhatikan. Di sini kami melihat sebagian batang terong terlihat sudah layu. Dan ada juga beberapa tanaman terong sebagian tumbuh sehat, normal, dan warnanya bagus. Tapi sebagian juga ada buahnya yang tumbuh tidak sehat atau tidak normal, seperti ada yang bolong karena hama, buahnya bengkok, sebagian ada yang dimakan oleh hewan atau serangga-serangga pengganggu. Sebagian lagi berjatuhan. Hal ini kemungkinan karena layu dan serangan penyakit, meskipun jumlah yang hancur atau rusak tidak begitu banyak. Nah, inilah teman-teman buah terong yang gagal panen. Mereka dibuang begitu saja karena memang tidak layak untuk dimakan, terutama dikonsumsi oleh manusia. Yang dibuang ini disebabkan karena dimakan oleh serangga, jatuh karena layu, atau oleh karena hal lain. Kami sangat senang menjalankan kegiatan kami di hari kedua ini karena melihat lebih dalam bagaimana keadaan tanaman terong, sebab dan akibatnya kerusakan tanaman, atau kenapa bisa terjadi buah tanaman terong sehingga dibuang begitu saja. Dari hal itu semua, kami bisa tahu penyebab dan akibat suatu hal yang bisa terjadi dalam tanaman terong seperti hama dan penyakit tanaman. Inilah kegiatan kami di hari kedua. Hal-hal seperti itu aja yang kami lakukan di hari kedua ini. Dan video kami atau kegiatan kami berakhir sampai di sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton, kami sangat berterima kasih telah menonton video kami dari awal dan sampai akhir kegiatan kami. Jadi teman-teman semua, setelah kami ikut langsung kegiatan di kebun ini, mulai dari melihat kondisi tanaman, berjalan keliling kebun, sampai ikut sedikit proses perawatan dan panen, kami jadi benar-benar dapat pengalaman baru yang cukup berkesan. Ternyata menjadi petani itu nggak sesederhana yang kita lihat dari luar. Di balik tanaman yang terlihat hijau dan hasil panen yang bagus, ada banyak proses yang harus dilakukan dengan sabar dan telaten setiap hari. Mulai dari merawat tanah, menjaga tanaman dari hama, sampai memastikan semuanya tetap tumbuh dengan baik. Dari hal ini, kami jadi lebih menghargai setiap hasil panen yang kita konsumsi di setiap harinya. Karena di balik itu semua, ada kerja keras dan waktu yang tidak sedikit untuk menghasilkan panen yang baik dan menghasilkan suatu sayur yang layak dikonsumsi oleh kita semua. Pengalaman ini benar-benar membuat pandangan kami bahwa kebun bukan hanya tempat menanam, tetapi juga tempat belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Baiklah teman-teman, itulah pengalaman kami di kebun milik Pak Jainal ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa benar-benar bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman juga. Dadah teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.